Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Nur Farha dengan NIM 2008-03-10-4066. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah praktikum Sistem Akuntansi kelas B dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Tri Agustini, SE, MSc CPA. Di sini saya akan membuat flowchart siklus penggajian PT Cendika Raya. Sistem penggajian karyawan di UD Cendika Raya menggunakan sistem manual. Sistem penggajian di perusahaan tersebut melibatkan beberapa fungsi, diantaranya bagian pencatatan waktu, bagian gaji dan upah, bagian akuntansi, bagian utang, direktur perusahaan, bank, dan karyawan. Di bagian pencatatan waktu ini kita menggunakan simbol start yang artinya itu mulai. Lalu kita mencatat jam hadir karyawan dengan menggunakan simbol trapesium. Simbol trapesium yaitu simbol pemrosesan. Lalu kita membuat kartu jam hadir yang berupa dokumen. Lalu kita membuat daftar hadir. Karena kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan akan dikirimkan kepada bagian gaji dan upah, di sini saya menggunakan simbol one page yang bulat ini ya. Simbol ini digunakan untuk menghindari garis saling silang dan menunjukkan arus proses dalam satu halaman yang sama. Lalu, kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan dikirim ke bagian gaji dan upah dan diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Ini ya untuk simbol diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Setelah itu membuat daftar gaji. Ini daftar gaji lembar ke-1 dan ini yang kedua. Lalu membuat surat pernyataan gaji. Ini contohnya. Lalu membuat rekap gaji. Ini ada lembar pertama dan kedua. Lalu mencatat gaji. Lalu membuat kartu penghasilan karyawan. Lalu mengirimkan beberapa dokumen ke bagian akuntansi. Di sini ada dokumen rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, daftar gaji. Lalu di sini ada simbol one page yang kedua. Sama seperti sebelumnya ya, untuk menghindari garis saling silang dan menunjukkan arus proses dalam satu halaman yang sama. Setelah bagian akuntansi menerima rekapan daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan daftar gaji, lalu melakukan verifikasi perhitungan. Di sini saya menggunakan simbol decision, yang ini yang belah ketupat. Jika perhitungan salah, maka dikirim ke bagian gaji dan upah. Jika perhitungan itu benar, maka akan diotorisasikan dan dikirim ke bagian akuntansi. Ini ada dokumen rekapan daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan daftar gaji. Setelah bagian utang menerima rekapan daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan daftar gaji, lalu membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Lalu mencatat dalam register bukti kas keluar, yaitu yang lembar kedua bukti kas keluar, lembar pertama daftar gaji, dan lembar kedua itu rekap daftar gaji. Yang lembar kedua ini diarsipkan permanen berdasarkan tanggal ini simbolnya. Selanjutnya membuat bukti memorial. Kemudian mencatat gaji dan ditulis di kartu biaya dan jurnal umum. Kemudian bagian utang, mengisi cek dan meminta otorisasi cek ke direktur perusahaan. Setelah direktur perusahaan menerima cek,
bukti memorial, maka akan dikembalikan ke bagian utang. Saya menggunakan one page ketiga. Setelah dikembalikan ke bagian utang, bukti memorial dan cek kemudian menguangkan cek ke bank. Ini ya, menguangkan cek. Saya menggunakan one page keempat untuk dikirim ke bank, lalu membuat surat pernyataan gaji. Kita kembali ke bagian utang. Bagian utang. Lalu, setelah menguangkan cek, membayar gaji karyawan, dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, saya menggunakan one page ke-5 untuk ditaruh di karyawan. Kemudian, kas keluar lembar 3 dan daftar gaji lembar 2 dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Setelah menerima gaji dan upah, disimpan secara permanen menurut tanggal. Lalu selesai. Sekian penjelasan tentang cara membuat flowchart siklus penggajian PT Cendika Raya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.